Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana cara menangani kalau misalnya kita itu gampang masuk angin katanya gitu. Nah itu ya. Nah sebetulnya kita harus kenali dulu sebetulnya kita itu masuk angin atau atau ada yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi di session kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Itu pertanyaannya sangat banyak sekali yang menanyakan tentang kenapa kita ini sering mudah masuk angin dan bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya biar lebih gamblang, biar lebih paham, biar lebih mengerti, karena untuk penjelasan asam lambung dan anxieties psikosomatis sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Makanya sebelum kalian bertanya, tengok dulu lah video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya jelaskan. Dari mulai ketika terkena, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara memahaminya seperti apa, cara mempelajarinya seperti apa, kemudian cara menangani setiap sensasi yang datang seperti apa, kemudian sampai jenis makanan yang saya konsumsi juga dulu itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Makanya tengok dulu video-video saya yang sebelumnya biar lebih jelas, biar lebih paham, karena di sana sudah rasanya sudah detail gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu teman-teman ya. Kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya ya, untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian. Dan kalian juga jangan lupa ya, ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa memberikan motivasi lah buat kalian ya. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, saya titip ya sama teman-teman ya, jangan lupa untuk sering melakukan bersedekah ya sama orang lain, kemudian melakukan kebaikan terhadap orang lain walaupun itu nominalnya sangat kecil sekali gitu ya. Dan yakinkan dan kalian harus percaya, walaupun kalian sering bersedekah sama orang lain, itu tidak akan membuat kalian miskin teman-teman ya, tetapi justru akan membuat kalian kaya ya. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah berjanji, seandainya kalau misalkan kita rajin bersedekah sama orang lain, dan rezeki kita itu akan dilipat gandakan teman-teman ya, akan dilipat gandakan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita itu sering melakukan sedekah sama orang lain, kemudian sering melakukan kebaikan terhadap orang lain, kalian juga harus percaya bahwa kalian itu akan dicintai sama Allah. Dan bayangkan saja kalau misalnya kalian dicintai sama Allah, apapun permintaan kalian, apapun doa kalian, itu pasti dikabulkan. Kalau seandainya kalian memohon sama Allah, ya Allah sembuhkanlah gangguan ini, sembuhkanlah penyakit ini, kembalikanlah saya ke kehidupan yang dulu lagi, sehatnya, psikisnya, mentalnya gitu ya teman-teman ya. Allah itu maka akan menyembuhkan kalian, Allah akan mengembalikan kehidupan kalian yang dulu lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih kita itu selalu mudah masuk angin gitu ya, dan bagaimana cara menanganinya? Karena memang untuk masuk angin itu sangat kita sering alami gitu ya teman-teman ya. Jangankan seminggu sekali, setiap hari juga sering gitu ya kita alami yang namanya masuk angin. Nah sebetulnya untuk menangani seperti itu kita pelajari dulu ya, kita pahami dulu, kita harus mengerti sebetulnya itu masuk angin apa memang bukan gitu ya. Nah
saya menjelaskan ini sesuai dengan pengalaman saya itu bukan dokter, sekali lagi ya catat ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu orang yang pernah mengalami hal-hal seperti itu ya teman-teman, hal-hal sensasi-sensasi dari seputaran asam lambung, sensasinya sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah itu jadi saya itu bukan ahli apa-apa, hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Makanya di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, kita itu mudah masuk angin, sebetulnya bukan masuk angin ya. Sekali lagi catat, ini pengalaman saya, itu bukan masuk angin, tetapi kita itu kembung, kita itu meriang gitu ya teman-teman. Itu memang pengaruh daripada asam lambung kita yang tidak normal. Jadi kalau udah kembung gitu ya, itu bukan masuk angin teman-teman ya, tetapi asam lambung kita yang tidak normal. Akhirnya asam lambung itu menjadikan banyak gas di lambungnya, teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi asam lambungnya tidak normal. Akhirnya asam lambungnya itu menjadikan apapun yang ada di lambung kita itu menjadi bergas, teman-teman ya. Ya kalau misalkan kalian pengen membaik, ya logikanya kita berpikir wajarnya, ya gasnya harus dikeluarkan ya. Gitu. Seperti apa caranya mengeluarkan gasnya? Saya itu sering wanti-wanti sama teman-teman di video dari pertama sampai detik ini. Ya, dari video pertama sampai video yang detik ini saya selalu menganjurkan minum air hangat ya. Karena saya itu mengobatinya tanpa obat teman-teman ya. Minum air hangat, perbanyak minum air hangat ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah minum air hangat, tapi minum air hangatnya jangan terlalu diteguk langsung ya, pelan-pelan saja, santai saja gitu ya. Yang penting mulai dari sekarang hindari minum air dingin ya. Jadi minimal nih hangatnya hangat suhu ruangan lah gitu ya. Jangan terlalu dingin dari kulkas gitu, jangan yang minus gitu ya. Jadi minimal suhu hangatnya hangat suhu ruangan gitu, itu minimal loh gitu ya. Nah itu apalagi seharusnya minumnya itu hangat-hangat kuku ya. Nah itu jadi ketika sudah kita minum air hangat, lambat laun juga teman-teman ya, ketika kita sudah sering sendawa, sering kentut, itu gasnya itu akan berkurang teman-teman ya, gasnya akan berkurang dan kita itu akan nyaman kembali teman-teman ya. Tetapi jangan heran ya bagi teman-teman kalau misalkan kejadian itu akan berulang terus ya. Catatan sekali lagi ya, ingat ya, kalau seandainya kalian ketika sudah minum air hangat, kemudian sudah sendawa, kemudian sudah kentut, kemudian sudah enakan lagi, kenapa kembungnya ada lagi? Wajar saja, jangan dibikin cemas, wajar saja karena lambungnya, sistem pencernaan kalian itu belum beres teman-teman ya. Nanti juga kalau misalkan sistem pencernaannya sudah beres, asam lambungnya sudah normal, itu kembung tidak akan ada lagi ya. Jadi makanya kuncinya juga harus sabar gitu ya teman-teman ya, sabar menjalaninya. Kembung, minum air hangat lagi, sudah kentut, sudah sendawa, baikan lagi, tahu-taunya besoknya kembung lagi, jangan dibikin cemas, tangani saja lagi ya, sabar menjalaninya. Nanti ketika kalian sensasi datang tangani, sensasi datang tangani, akhirnya nanti sensasinya itu lambat laun berkurang, hilang, nanti hilang dengan sendirinya, hilang terusnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kenapa seperti itu? Wajar saja gitu ya teman-teman. Kenapa lama sekali gitu ya untuk menghilangkan sensasi kembung? Wajar saja. Ingat asam lambung, kemudian GERD ya, itu adanya di bagian dalam teman-teman ya. Jadi apapun yang namanya di bagian dalam itu tidak sembuhnya itu tidak semudah ada yang di bagian luar gitu teman-teman ya. Jadi kenapa seperti itu? Ingat, bagian dalam itu kita sering pakai setiap hari teman-teman ya. Kalau misalnya kita ada gangguan di luar, di kulit gitu ya, itu kita tidak pakai, makanya sembuhnya juga bisa selang 1 hari 2 hari. Tetapi untuk bagian dalam ada perbaikan sedikit, kita pakai lagi. Pakainya seperti apa ya? Kita minum kita pakai ya, kita makan kita pakai, kita ngemil kita pakai ini lambungnya ya. Jadi wajar saja, nanti juga lambat laun akan memperbaiki sendiri, lambat laun akan baik lagi gitu ya. Dengan catatan pasti ada tempo. Kenapa butuh tempo? Ya kembali lagi karena kita itu adanya di bagian dalam, kita itu sering dipakai setiap hari. Jangan setiap hari, setiap kita mengkonsumsi apapun kita pakai. Nah itu teman-teman, jadi wajar saja gitu ya teman-teman ya.
jangan dibikin cemas. Jadi sekali lagi bagi orang-orang yang sudah bertanya banyak sekali pertanyaan untuk masuk angin ini gitu ya. Jadi kenali saja dulu apakah itu memang dari masuk angin atau memang dari asam lambung yang bisa atau menjadikan kita itu banyak gasnya gitu ya. Sepengalaman saya memang seperti itu gitu teman-teman. Apapun yang kita makan itu karena pencernaannya tidak beres, pencernaannya sedang tidak normal, jadi dari makanan itu menimbulkan ada gas lah gitu ya. Kalau misalnya contoh kecil apa ya, contoh kecilnya gini lah, kalau misalkan kita memasukkan nasi kemudian ke dalam kantong plastik ya, kemudian kita ikat, itu pasti plastiknya akan mengembung ya. Nah salah satu contohnya seperti itulah gitu ya. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita cerna, asam lambungnya tidak beres, itu menyebabkan gas ya. Jadi bukan masuk angin. Jadi gasnya itu, anginnya itu memang dari asam lambungnya kita sendiri, karena asam lambungnya sedang tidak normal gitu ya teman-teman. Jadi cara menanganinya ya bukan dikerokan juga ya, karena memang bukan masuk angin. Itu sepengalaman saya, karena waktu itu juga dulu sama saya itu menganggapnya itu masuk angin sehingga dikerok setiap hari itu ya. Hari Senin saya kerokan, memang pada waktu itu mudah ya, agak enakan. Selang 2 jam 3 jam kok kembung lagi. Saya itu waktu itu bertanya-tanya sampai hari Senin saya kerokan, hari Rabu saya kerokan, 2 hari sekali lah kerokan gitu, tetapi tidak ada perbaikan. Makanya waktu itu saya pelajari dulu sebetulnya ini masuk angin dari apa sih sebetulnya gitu. Saya pelajari, akhirnya memang ketika saya merasakannya sendiri, ternyata itu memang dari asam lambung kita yang tidak normal teman-teman ya. Dan ketika saya mulai paham, akhirnya saya kerokan berhenti ya, kemudian saya tangani dengan terus minum air hangat. Akhirnya ketika kentut, ketika sendawa agak lumayan enakan ya. Tetapi itu sangat membingungkan sekali bagi saya ketika kembungnya datang lagi. Loh kok kembung lagi? Saya bilang gitu. Akhirnya saya memahami lagi. Oh ternyata memang organ tubuhnya yang di bagian dalam itu kita akan sering pakai gitu. Jadi ada perbaikan sedikit, kita pakai lagi, wajar saja. Jadi berpikirnya hal yang sangat wajar saja teman-teman ya. Jangan dibikin cemas gitu ya. Karena kalau misalkan kalian cemas lagi, berpikirnya hal yang lain-lain, nanti cemasnya datang lagi. Ketika cemasnya datang lagi, berpikirnya keras lagi, akhirnya asam lambungnya naik lagi, tidak normal lagi. Mau sampai kapan gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami ke arah sana. Jadi kalau misalkan setiap ada sensasi yang datang, sekali lagi apapun sensasinya yang datang, gali informasinya ya. Setelah digali informasinya, cari keterkaitannya. Kalau seandainya kalian sudah mulai paham, lakukan penanganannya. Kalau sudah dilakukan penanganannya, nanti hilang, kemudian timbul lagi, tidak apa-apa. Jangan dianggap cemas, jangan dibikin cemas. Wajar saja. Toh lambung kita itu adanya di bagian dalam. Kita sering pakai. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu cara jalan keluarnya seperti apa, nanti ketika sensasinya datang lagi, kalian tangani saja lagi. Sesudah itu baru kalian harus menjalankan, sabar menjalaninya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang bertanya apakah itu memang masuk angin atau hal yang lainnya, saya katakan ini sepengalaman saya itu bukan dari masuk angin, tetapi dari asam lambung yang tidak normal kemudian menyebabkan gas ya. Nah itu, dan biasanya kalau sedang kembung, sedang gasnya sedang banyak, itu selalu diikuti dengan lemas teman-teman ya. Lemas, mudah lelah gitu, wajar saja ya, wajar saja. Kenapa seperti itu? Ya karena memang energinya habis ya. Energinya kita itu, energi setiap hari, kebutuhan setiap hari untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Kenapa bisa tidak terpenuhi? Wajar saja. Karena apa? Karena sistem pencernaannya sedang tidak beres. Mencerna makanan yang banyak gizinya, mencernanya sedang tidak benar, kemudian gizinya diserap oleh usus kita itu tidak sempurna, tidak 100%. Wajar kalau misalkan tenaganya cukup cuman 2 jam mungkin, atau cuma 3 jam mungkin, wajar saja. Cara menanganinya seperti apa? Isi lagi energinya, makan lagi yang bergizi. Jadi kita itu harus sering makan teman-teman ya. Jadi ikuti saja anjuran Rasulullah ya teman-teman ya. Makanlah kalian sebelum kalian merasa lapar, kemudian berhenti sebelum kalian merasa kenyang. Jadi seperti itu. Jadi ketika walaupun misalkan kita belum lapar nih, kalau melihat jam makannya sudah waktunya, makan saja, nggak apa-apa, jangan terlalu banyak.
gitu. Soalnya kalau misalkan bagi yang belum mampu gitu ya, makan banyak itu suka bikin kembung ya. Soalnya makanannya banyak, mencernanya sedang tidak banyak, jadi gasnya juga tambah banyak gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, dan sabar menjalaninya. Kemudian alhamdulillah ya, step by step berjalannya dengan waktu, alhamdulillah saya sudah sembuh total. Dan ingat, kalau misalnya kalian sudah sembuh total, ingat 3P-nya jangan ditinggalkan, karena untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis ini mudah kambuh. Kalau seandainya kalian melanggar 3P-nya, pasti asam lambungnya akan kumat lagi, akan kambuh lagi. Jangankan kalian yang sudah terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, orang normal pun, orang sehat pun, orang yang belum terkena gangguan asam lambung pun, kalau seandainya melanggar 3P, tidak menjalankan 3P-nya, pasti dia akan terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Contohnya siapa? Kalian, gitu ya. Ingat, waktu kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, apakah dulu kalian juga menjalankan pola makan yang baik dan benar? Kan tidak ya, gitu ya. Makannya kadang pagi-pagi sarapan, kadang tidak. Kemudian makannya itu pas nemu-nemu sore hari. Udah awal makannya itu sore hari, jadi selama dari pagi sampai sore itu kosong. Kemudian pas pertama kali kalian mendapatkan makanan, ditambah makanannya itu yang pedas ya, banyak pedasnya, banyak asamnya, banyak santannya gitu ya. Nah itu ya, ditambah lagi pola hidup kalian yang berantakan ya, sering begadang gitu ya teman-teman ya. Jadi istirahatnya, tidur di malam harinya itu kurang, kemudian olahraganya jarang gitu ya, kemudian berpikir keras. Nah itu ya, berpikir keras tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang di rumah tangga, apapun masalah yang kalian hadapi selalu dipikirkan dengan keras. Nah itu teman-teman ya, itu yang membuat kalian dulu terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Saya tahu dari mana? Dari pengalaman saya, karena saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Yang penting kalian harus tahu, harus bisa memahami bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Kalau misalkan gangguan ini berbahaya, saya tidak akan berdiri, tidak akan duduk di sini menemani kalian teman-teman ya. Nah itu janji saya gitu ya. Tapi ada informasi seperti ini ya. Tapi Pak, katanya itu ada tetangga saya meninggal loh katanya, karena memang dia itu terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Ya mungkin dia itu sebelumnya itu terkena penyakit yang lain teman-teman ya. Ketika terkena penyakit yang lain, akhirnya pikirnya berjalan, lupa makan, lupa apa-apa gitu ya, akhirnya terkena asam lambung gitu ya. Nah itu bisa saja seperti itu. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, saya tekankan sekali lagi, asam lambung dan arthritis psikosomatis tidak berbahaya sama sekali. Kalau misalkan kalian tidak percaya sama saya, karena memang saya bukan dokter, silahkan tanya ke dokter ya. Dokter juga sering mengatakan bahwa asam lambung dan arthritis psikosomatis tidak berbahaya, hanya butuh penanganan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang penjelasan sering masuk angin ya, dan cara menanganinya seperti apa. Kenali dulu masuk anginnya, sebetulnya itu bukan dari angin sepengalaman saya, tetapi dari asam lambung yang menyebabkan jadi bertambah gas di dalam lambungnya. Jadi seperti kayak masuk angin, padahal bukan itu. Tangani saja. Kalau misalnya kalian pengen cepat keluar anginnya, logikanya banyak gas di dalam lambung, logikanya kalau pengen baik ya keluarkan. Caranya seperti apa? Minum air hangat. Nah itu teman-teman video dari saya. Doakan saja saya supaya tetap sehat, agar tetap bisa menemani kalian, agar bisa tetap memberikan informasi-informasi sepengalaman saya terhadap kalian, dan semoga saja informasi ini menjadi wasilah buat kalian atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga tidak lupa juga mendoakan kalian, bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, mudah-mudahan ya Allah cepat sembuh kalian itu ya, cepat kembali lagi kayak dahulu, cepat kembali lagi kehidupan kalian yang dahulu, biar kalian itu hidupnya penuh warna lagi. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetapi jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, di subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.